fisioterapis. Apa aja sih layanannya? Ikuti sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat sehat, bertemu kembali dengan saya, Dr. Sofi. Video ke-39 ini akan membahas kelompok tenaga keterapian fisik yang merupakan kelompok tenaga kesehatan yang ke-9. Kelompok tenaga keterapian fisik ini terdiri dari fisioterapis, okupasi terapis, terapi bicara, dan akupunktur terapis. Yuk, kita mengenal lebih dalam satu persatu. Untuk memudahkan pemahaman, video 39 ini akan saya pecah menjadi 4 video, meliputi 39A, 39B, 39C, dan 39D. Video 39A akan membahas tentang tenaga keterapian fisik fisioterapis. Fisioterapis adalah setiap orang yang telah lulus pendidikan fisioterapi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Fisioterapi adalah bentuk pelayanan kesehatan yang ditujukan kepada individu dan atau kelompok untuk mengembangkan, memelihara, dan memulihkan gerak dan fungsi tubuh sepanjang rentang kehidupan dengan menggunakan penanganan secara manual, peningkatan gerak, peralatan fisik, elektroterapeutis dan mekanis, pelatihan fungsi, dan komunikasi. Standar pelayanan fisioterapi adalah pedoman yang diikuti oleh fisioterapis dalam melakukan pelayanan fisioterapi. Surat izin fisioterapis atau SIF adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan pekerjaan fisioterapis di seluruh wilayah Indonesia. Surat izin praktek fisioterapis atau SIPF adalah bukti tertulis yang diberikan kepada fisioterapis untuk menjalankan praktek fisioterapis. Fisioterapis dalam melakukan praktik wajib untuk mematuhi standar profesi dan harus membantu program pemerintah. Apa kewenangan dari fisioterapis? Mari kita diskusikan. Kewenangan fisioterapis adalah A. Asesmen fisioterapi yang meliputi pemeriksaan dan evaluasi. B. Diagnosis fisioterapis. C. Perencanaan fisioterapis. D. Intervensi fisioterapis. E. Evaluasi, reevaluasi, dan reassessment. Fisioterapis dalam melakukan praktik fisioterapi dapat menerima pasien atau klien dengan rujukan dan atau tanpa rujukan. Kewenangan untuk menerima pasien atau klien tanpa rujukan hanya dilakukan bila pelayanan diberikan berupa A. Pelayanan yang bersifat promotif dan preventif, pelayanan untuk pemeliharaan kebugaran, memperbaiki postur, memelihara sikap tubuh, dan melatih irama pernafasan normal. Pelayanan dengan keadaan aktualisasi rendah dan pertujuan untuk pemeliharaan. Pemberian pelayanan yang berkaitan dengan pengobatan, penyembuhan, dan pemulihan kesehatan hanya dapat dilakukan oleh fisioterapis berdasarkan permintaan tenaga medis. Standar pelayanan fisioterapis meliputi penyelenggaraan pelayanan, manajemen pelayanan, dan sumber daya. Standar pelayanan fisioterapi harus diterapkan dalam pemberian pelayanan
kepada pasien atau klien pada semua kasus. Penata laksanaan pada masing-masing kasus disusun oleh organisasi profesi dan disahkan oleh Menteri. Berikutnya adalah standar pelayanan fisioterapis. Yang pertama, apabila tempat pelayanannya adalah pelayanan kesehatan di tingkat pertama atau primer, jenis pelayanan fisioterapis adalah pelayanan kesehatan dengan pengutamaan pelayanan pengembangan dan pemeliharaan melalui pendekatan promotif dan preventif tanpa mengesampingkan pemulihan dengan pendekatan kuratif dan rehabilitatif. Yang kedua, pelayanan kesehatan di tingkat lanjutan meliputi A. Fisioterapi neuromuskuler yang terdiri dari neurologi, tumbuh kembang pada anak, geriatrik, melalui pendekatan antara lain puber, proprioseptif, neuromuscular facilitation, Feldenkrais, Tickle, Manoforkov for cerebral palsy, dan dolphin terapi. B. Fisioterapi muskuloskeletal pada ortopedi, cedera olahraga, kesehatan haji melalui pendekatan antara lain dengan joint manipulation, soft tissue manipulatif, kinesio tapping, dan splinting dan exercise terapi. C. Fisioterapi kardiovaskuler, paru, antara lain jantung, paru, intensive care melalui pendekatan antara lain manual lymphatic drain vein, visceral manipulation, muscle energy therapy, basic cardiac life support, dan berbagai terapi latihan baik individu maupun kelompok. Misalnya tai chi, senam asma, senam stroke. Kemudian D. Fisioterapi gangguan gerak dan fungsi tubuh lainnya. E. Fisioterapis dalam pelayanan khusus dan kompleks serta tidak terbatas pada area rawat inap, rawat jalan, rawat intensif, klinik tumbuh kembang anak, klinik geriatri, unit stroke, klinik olahraga, dan atau rehabilitasi. F. Fisioterapi integumen dan kesehatan wanita antara lain wound management, wellness atau spa, dan kecantikan. 3. Fisioterapis dalam melaksanakan praktek mandiri meliputi memberikan pelayanan fisioterapi tingkat pertama atau primer atau tingkat lanjutan sesuai dengan kompetensi dan kewenangannya. Lebih lengkapnya, silahkan Sobat Sehat melihat secara lengkap di Permenkes RI nomor 65 tahun 2015 tentang standar pelayanan fisioterapi. Sobat Sehat, demikianlah pengenalan kita tentang fisioterapis sebagai tenaga kesehatan pertama dari kelompok tenaga kesehatan keterapian fisik yang mulai ada di FKTP. Gitu dulu ya, sampai jumpa di video berikutnya. Semoga selalu sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.